penanganan pandemi COVID, kaitannya dengan vaksin COVID-19 yang memang kalau kita lihat ya cakupannya khususnya untuk booster gitu ya masih cukup rendah ya. Sebenarnya mungkin bisa lebih dijelaskan lebih lanjut berapa target capaian vaksinasi per hari ya, baik yang dosis 2 ya, yang booster untuk masyarakat umum, lansia ataupun juga untuk tenaga kesehatan ya. Hitungan Kemenkes nih kapan gitu bisa mencapai target sesuai dengan ya tentu yang diharapkan herd immunity gitu ya, minimal 70%. Lalu juga tadi di paparan juga disampaikan ada stok 8,1 juta stok vaksin. Nah, saya ingin tahu nih kadaluarsanya kapan. Jangan sampai nanti heboh lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Lalu yang selanjutnya, dulu itu ada wacana vaksin berbayar. Saya nggak tahu ini udah seperti apa implementasi kebijakan tersebut ya. Sekarang suruh gratis saja, masyarakat sulit gitu ya kesadarannya ya, nggak mau. Nah ini seperti apa kebijakan yang dulu adanya vaksin berbayar, apakah berlanjut atau seperti apa? Yang selanjutnya terkait dengan tuberkulosis ya. Di Indonesia ya rasanya nggak turun-turun untuk kasus tuberkulosis. Kita masih di peringkat 3 setelah India dan China, bahkan kemarin sempat naik gitu ya. Walaupun tadi Pak Menteri sudah sampaikan meningkatkan target-target di dalam temuan untuk kasus tuberkulosis sampai dengan 90% ya. Tapi saya tidak melihat adanya kebijakan terkait dengan terapi pencegahan, Pak. Terapi pencegahan TBC atau TPT ini menjadi salah satu strategi saya kira yang cukup efektif ya untuk bisa meningkatkan, menurunkan ya insidensi dari TB di Indonesia. Nah, cakupan pemberian TPT ini masih rendah. Menurut info yang kami terima tahun 2022 itu kontak serumah yang menerima TPT itu cuma 1%. Padahal targetnya 2002 kemarin itu katanya 48%. Ya. Nah, capaian dari TPT pada kontak serumah ini tentu masih sangat jauh dari target. Nah, ini perlu kolaborasi ya antara ya tenaga kesehatannya ataupun komunitas-komunitas yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri dan juga stakeholder lain ya, antara lain tentu kepala daerah, ya tenaga pendidik ataupun mungkin juga tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini saya nggak tahu gimana ke depan Kementerian Kesehatan untuk bisa mempercepat pemberian TPT-nya, Pak. Lalu yang selanjutnya dari tadi indeks kasus gitu ya, 697.000 sekian ya, 28% telah dilakukan investigasi kontak. Nah, investigasi kontak ini tentu sangat bergantung kepada kader-kader kesehatan dan juga ya pekerja komunitas lah. Nah, saya nggak tahu seperti apa upaya Kemenkes untuk mendukung para kader kesehatan dan juga para pekerja komunitas gitu ya, dengan dukungan-dukungan petugas kesehatan. Tentu harusnya kita bisa lebih meningkatkan investigasi kontak kasus TB ini. Terkait dengan pendanaan juga ya, secara keseluruhan alokasi untuk program TB memang meningkat ya, dan ini kita dorong. Nah, alokasi domestik meningkat. Kalau dibandingkan dengan luar negeri, saya kira juga pembiayaannya juga terus meningkat gitu ya. Diperlukan tentu ya upaya maksimalisasi lah anggaran di dalam negeri guna keberlangsungan dari setiap program penanganan TB ya. Sehingga dalam hal pembiayaan ini penting saya kira untuk bisa ya memobilisasi sumber-sumber daya keuangan yang memadai lah ya untuk TB, termasuk juga bagaimana menciptakan pembayaran JKN yang
episodik gitu ya, untuk perawatan kesehatan primer terutama ya di bawah DB Strategic Health gitu. Karena tadi juga diakui oleh Pak Menteri, butuh motivasi juga kan ya, untuk sudah ditemukan penderita TB, yang utama adalah bagaimana memotivasi mereka untuk bisa minum obat secara teratur selama 6 bulan ya. Ini yang saya kira juga menjadi tantangan ya. Kembali lagi ini peran daripada ya kader-kader kesehatan di bawah gitu. Lalu selanjutnya kita tahu sudah ada Perpres nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis, dan Kementerian Kesehatan ini menjadi leading sektor ya, khususnya dalam kolaborasi multisektor gitu, kolaborasi antar lembaga dan kementerian, juga dengan pemerintah daerah gitu ya. Tapi udah mau 2 tahun nih ya, belum ada upaya yang terlihat jelas untuk bisa memperkuat kolaborasi multisektoral tersebut. Jadi bagaimana upaya Kemenkes untuk bisa mengatasi hal tersebut. Dan di tahun 2023 tentu menjadi tahun yang penting ya untuk upaya eliminasi TB secara global, karena akan dilaksanakan juga sepengetahuan saya pertemuan tingkat tinggi PBB tentang TB ini di New York bulan September yang akan datang. Ya, gimana komitmen tentunya Kementerian Kesehatan untuk bisa mendukung momentum global tersebut ya, serta memastikan bahwa Indonesia bisa memimpin lah ya, secara kedudukan kita di nomor 3, artinya kita bisa memimpin eliminasi TB secara global juga gitu. Yang selanjutnya terkait dengan untuk penyakit yang tidak menular ya, untuk mendapatkan tentu ya perhatian serius lah. Saya kira dari Kementerian Kesehatan ini bukan soal bagaimana pembiayaan dari penyakit tidak menular yang memang cukup besar bebannya ya, dan menjadi penyebab lah defisit dari BPJS Kesehatan beberapa waktu yang lalu, karena memang pembiayaan yang mahal dan tinggi. Tapi tentu angka kematiannya juga sangat tinggi kan ya, sampai 70% untuk PTM ini, yang memang faktor ya penyebabnya ya kebanyakan memang gaya hidup ya, aktivitas fisik, rokok, alkohol dan lain sebagainya gitu. Nah, Pak Menteri ya sudah bagus saya kira mendorong, menyiapkan dokter-dokter spesialis gitu ya untuk beberapa penyakit-penyakit prioritas. Tapi menurut kami juga akan lebih bagus kalau fokusnya juga di promotif preventif, Pak. Kembali lagi gitu, promotif preventif. Jadi masyarakat tentu harus bisa dicegah ya, agar jangan sampai menderita penyakit PTM tersebut ya. Untuk itu ya saya kembali bertanya, apa strategi Pak Menteri untuk bisa memperkuat promotif preventif ini ya, dan juga saya kira menjadi sangat penting ya peran dari ahli kesehatan masyarakat di dalam penguatan promotif preventif gitu ya. Jadi rencana Pak Menkes untuk bisa mengoptimalisasikan lah potensi-potensi dari ahli kesehatan masyarakat yang kita punya, yang memang juga jumlahnya juga cukup banyak gitu, sampai ratusan ribu saat ini ya. Ini saya kira cukup baik untuk bisa dimaksimalkan. Lalu yang selanjutnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa ya. Ya, harapan kami tentu bisa diupayakan agar proses ini bisa lebih cepat lebih baik gitu ya, bisa diurus di semester pertama, sehingga nantinya kalau memang ada penyesuaian barang ataupun juga efisiensi anggarannya bisa segera ya direlokasi gitu ya, sehingga tidak menjadi silva di akhir tahun anggaran ya. Jadi mohon kiranya